الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرة المحترمين para alim, para kiai, para ustaz-ustazah, sesepuh bini sepuh, sedaya tokoh masyarakat Kampung Kebojaya, sedaya para bapak, para ibu jamaah musalla Bustanul Ulum rahimana wa rahimakumullah. Matur mugi sedaya tansah pinaringan rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Puji syukur alhamdulillah dalu menika kula kali payusaya tasik ditakdir dados tiyang sae Allah taala sehingga kita sedaya dalu menika saged nglampahi pinten-pinten kewajiban ingkang dipun wajibaken dumateng kita sedaya inggih punika salat maghrib. Alhamdulillah saged kita lampahi sareng-sareng kalian berjamaah. Dilanjut kalian rutinan tiap-tiap malam Kamis pengawasan mantar mugi saged isu kemasaya mantar mugi saged dadosa tambahan amal saleh kula sedaya menjang wonten yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Karo kaya ngaos mantar mugi kita sedaya keluarga kita sedaya senantiasa dipun paringi panjang umur, sehat walafiat, seger waras. Kang sakit barokah ngaos manten mugi dipun angkat penyakit dari Allah taala. Ingkang gada masalah manten mugi dipun paringi jalan keluar dari Allah taala. Ingkang gada utang manten mugi dipun sauri kali Allah taala. Ingkang gada yuga dipun dadosaken putra-putri kang saleh salihah salamut dunya akhirat akhirat. Kita saya senantiasa dianugerahi rezeki ingkang kathah halal barokah untuk bekal kita semua beribadah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Berkali sallallahu salam mukatur dumateng junjungan kita saya Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantan mugi saya saged diakui umat kanjeng Nabi, saya saged angsal syafaat kanjeng Nabi. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kita sedaya mangkin sampun lebet teng lebete wulan Agustus tahun 2000 selangkung Masehi, di mana pada bulan Agustus ini ada momentum yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu adanya peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tiap-tiap tanggal 17 Agustus. Ingkang pundi samangken niki umure negara kita niku sampun umur 80 tahun. Merdeka tahun 45 samangken tahun 2000 sampun. Berarti umur 80 tahun. Bapak-bapak mriki wonten sing umure 80 tahun. Kira-kira umur pira? 77. Merdeka umur 2 tahun lahir nggih. Bapak ya? Umur berapa? 70. Alhamdulillah. Sing umur 12 tahun berapa? Umur berapa? 12 tahun. Bapaknya pada sekolah umur 70 gitu.
Berarti sing wonten teng musala niki boten sing lahir bersamaan kali kemerdekaan. Sing lahir tahun 45 boten nggih. Kita saya walaupun boten nututi kemerdekaan, tapi kita saya alhamdulillah saged merasakan suasana atau aroma kemerdekaan. Ini yang patut kita syukuri. Kita tidak ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan, kita tinggal menikmati kemerdekaan. Ini yang harus kita syukuri. Kita tidak ikut berjuang, tapi kita menikmati saja. Orang yang ikut berjuang merebut kemerdekaan itu masih diperintah untuk bersyukur karena berhasil merebut kemerdekaan. Kita yang tidak ikut berjuang, apalagi salah usaha berjuang tidak bersyukur, nemen kebajutan. Kita yang tidak ikut berjuang ini sangat dianjurkan untuk banyak-banyak mensyukuri arti dari kemerdekaan. Kita semua saat ini bisa beribadah dengan baik ini karena merdeka. Kita semua bisa bekerja dengan baik mencari nafkah untuk keluarga karena nikmat kemerdekaan. Kita semua bisa mendidik anak-anak kita karena nikmat kemerdekaan. Anak-anak kita bisa sekolah dengan nyaman, bisa sekolah dengan bebas, memilih sekolah mana saja karena kita bebas dari penjajahan alias merdeka. Nikmat kemerdekaan ini wajib kita syukuri agar kita tidak termasuk golongan orang yang kufur nikmat. Kita bisa melihat negara-negara di daerah Arab sana yang sampai saat ini masih perang. Palestina contohnya, kemarin wonten Iran baru saja, yang terbaru Thailand kali, Kamboja, Thailand Kamboja itu yang terbaru. Mereka yang hidup di negara yang konflik atau ada perang, hidupnya tidak tenang. Mau kemana-mana takut kejatuhan bom, takut kena tembak. Tidak kemana-mana, rumahnya takut kena bom. Tiap hari kehidupan mencekam. Itu yang harus kita tafakuri agar kita ini tidak kufur nikmat, agar hati kita ini mudah untuk banyak bersyukur. Terus Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum. Kalau nikmat itu kita syukuri, maka nikmat itu akan ditambah. Nikmat kemerdekaan kita syukuri, nanti nikmat-nikmat yang lain di dalam kemerdekaan akan diberikan oleh Allah Ta'ala kalau kita pandai-pandai bersyukur. Bagi sebaliknya, ketika nikmat kemerdekaan ini kita langgar, tidak kita syukuri alias nikmat, inna adabi la yadin adabku amanah tadi terasa Allah Ta'ala, maka nikmat itu akan dicabut Allah Ta'ala. Maka nikmat kemerdekaan yang begitu indah ini bisa hilang di tengah-tengah kita kalau kita ini kufur nikmat. Bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan? Pertama yaitu dengan cara kita berbanyak takwa. Takwa itu apa? Imtithalu awamirillah wa jatinabu nawahihi. Segala perintah-perintah Allah kita kerjakan.
Perintahnya Allah Ta'ala itu kita kerjakan semaksimal mungkin, sekuat tenaga, semampu kita. Lek boten mampu mendosa. Contoh, sholat kita kerjakan dengan cara berdiri. Kalau mampu boleh duduk. Itu kalau perintah dikerjakan semampu kita. Haji wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu nggak berdosa. Kalau tidak mampu ya boleh utang, tidak usah dipaksakan. Cukup sesuai dengan kemampuan kita. Kita hidup itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan hidup bukan dengan menuruti gaya hidup. Yang kedua, dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah semuanya atau secara totalitas. Itu bedanya. Kalau perintah dikerjakan sekuat tenaga, tapi kalau larangan dikerjakan secara total. Tidak boleh separuh-separuh. Saya tidak kuat kalau tidak mampu. Apa boleh mampu separuh saja? Betul salah. Harus total. Udkhulu fis-silmi kafah. Kita beragama ini harus secara totalitas, tidak boleh separuh-separuh. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah, nikmat kemerdekaan, yaitu kita memperbanyak takwa kepada Allah agar nikmat kemerdekaan itu tidak dicabut oleh Allah. Karena bagaimanapun juga nikmat kemerdekaan ini adalah awal atau menjadi pintu nikmat-nikmat yang lainnya. Dengan merdeka maka kita bisa nyaman datang ke mushola, ke masjid untuk beribadah tanpa takut ada perang. Anak-anak kita bisa sekolah dengan nyaman. Semuanya ini bebas. Tidak ada intimidasi, tidak ada ancaman atau gangguan kalau kita ini hidup dalam keadaan merdeka. Maka caranya harus kita rawat dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara perintah-perintah Allah kita kerjakan, larangannya kita jauhi. Itu di antara cara mengisi kemerdekaan. Kemudian di antara cara yang lainnya yaitu kita mempelajari sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia. Karena bagaimana juga kemerdekaan ini adalah hasil jeripaya dari pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Pahlawan-pahlawan yang telah merebut kemerdekaan dengan cara perang, bukan hasil dari hadiah penjajah. Kita bisa tengok negara di sekitar kita. Dulu yang pernah menjadi negara yang dijajah yaitu Malaysia. Malaysia merdeka karena diberikan hadiah oleh Inggris. Termasuk India merdeka hasil pemberian dari Inggris. Tapi kita merdeka ini karena bangsa Indonesia itu berjuang merebutnya. Bahkan setelah merdeka 2 bulan kemudian negara kita mau dijajah lagi. Sampai terjadi peristiwa 10 November yang terkenal dengan istilah Hari Pahlawan. Arek-arek Surabaya hasil dari Rasul si jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga berkobarlah jiwa patriotisme dari orang-orang atau rakyat Indonesia, terutama arek-arek Surabaya. Itu diantara beberapa cara dalam rangka mensyukuri kemerdekaan. Yang ketiga, kita harus menyiapkan generasi kita agar tidak menjadi generasi yang bodoh.
belajar dari pengalaman kenapa dulu kita kok bisa menjadi negara yang terjajah. Karena bangsa kita adalah bangsa yang bodoh. Dalam catatan sejarah, bangsa Indonesia ini dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun atau 3 abad setengah. Bukan waktu yang pendek. Nenek moyang kita pernah menjadi bangsa yang terjajah selama 350 tahun dari Belanda. Setelah Belanda lepas lalu diganti Jepang, waktunya pendek 3,5 tahun, tapi siksaannya luar biasa. Itu semua karena bangsa kita ini bangsa yang tidak maju, bangsa yang terbelakang, bangsa yang memang dibuat bodoh oleh penjajah. Boten dipinteraken lek pinter nggih garai ngelama garai ngelawan. Belajar dari itu maka sudah menjadi tugas kita sebagai orang tua. Mari kita cerdaskan anak cucu kita agar mereka siap dalam menghadapi tantangan zaman. Karena tambah lama dunia terus berkompetisi, kecanggihan teknologi ini tambah luar biasa. Kalau dulu peperangan ini langsung berhadapan-hadapan, yang lebih ekstrim itu dari jarak jauh bisa dibom, jarak 1 kilo bisa dibom. Itu sudah hebatnya luar biasa. Barusan kita menyaksikan perang antara Israel dengan Iran. Kita lagi 2 bulan yang lalu sekitarnya. Itu perangnya tidak langsung berhadapan-hadapan. Perangnya pakai rudal yang dibawa oleh yang di apa itu yang pakai remote, drone, pakai drone. Jadi drone dikasih rudal lalu diremot. Remotnya ini jaraknya luar biasa, bisa tembus sampai ratusan kilo. Bayangkan ratusan kilo, bahkan sampai 1000 kilo. Kalau 1000 kilo berarti dari Pasuruan drone itu bisa tembus sampai ke Aceh, Jakarta, insya Allah, Jakarta kita, atau daerah Sumatera. Ngebomnya dari sini bisa tutup Jakarta. Itu kehebatan teknologi. Tambah lama teknologi tambah maju, tambah canggih terus. Kalau kita tidak menyiapkan generasi kita dengan ilmu pengetahuan dan agama, bisa-bisa nanti negara kita akan menjadi negara yang terjajah. Karena merawat negara bukan hanya tugasnya tentara. Tentara itu alat pertahanan yang dipersiapkan oleh negara, tapi ketika bertahan, seluruh penduduk bangsa wajib untuk bela negara. Kita siapkan generasi kita dengan ilmu pengetahuan dan agama agar mereka bisa menghadapi perubahan zaman yang tambah canggih saat ini dengan dengan maksimal. Kalau kita biarkan anak kita tidak sekolah pun alamat. Itu di antara ikhtiar kita dalam rangka mendidik anak. Jangan sampai kejadian dulu kita pernah dijajah ini bisa kembali lagi. Na'udzubillah. Para bapak, para ibu, para wastoyo, tinggal melihat Indonesia ini mulai dulu terkenal dengan banyaknya ulama, banyaknya para wali. Di antara penyebab kemerdekaan kita yaitu karena barokahnya para wali-wali Allah Ta'ala yang berada di bumi Nusantara.
Kita merdeka kalau dilihat tanggalnya tanggal 17. Dirasa daunnya Mbak Maimun Zubair, angka 17 itu angka keramat. Bukan kebetulan negara kita ini diproklamirkan atau diumumkan merdekanya tanggal 17, bukan kebetulan. Tapi semuanya ini sudah melalui skenario atau takdirnya Allah Ta'ala. Tanggal 17 itu hitungan sholat 17 rakaat, di mana perintah agama itu mulai ada sejak turunnya Al-Quran di tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan istilahnya ya, turunnya Al-Quran. 17 rakaat kita sehari semalam wajib sholat 5 waktu. Dan 17 Agustus kita menjadi bangsa yang merdeka dari penjajah. Terus 8-nya itu minangka jumlah pintunya surga. Jadi surga itu jumlahnya ada 8, sesuai dengan bulan yang saat ini kita berada di dalamnya, yaitu bulan Agustus. Itu beberapa penafsiran dari ulama-ulama kuno. Kita menjadi bangsa besar barokahnya doa-doa ulama atau para wali. Indonesia walaupun negaranya jauh dari tempat lahirnya Islam, tapi Indonesia ini berhasil menjadi negara Islam terbesar di dunia. Padahal jaraknya jauh dari negara Arab tempat lahirnya Islam atau agama Islam. Setelah itu Indonesia juga banyak diiri oleh negara luar. Negara kita dengan beraneka ragam yang ada, beraneka ragam sukunya, bahasanya, bangsanya, aneka ragam bahasanya, latar belakangnya, pulaunya termasuk. Pulau kita ini terbanyak di dunia, sekitar 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Dari beberapa suku ini ternyata mereka bisa menyatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kalau dilihat ke Eropa, peta Indonesia yang terpampang dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Papua ini sampai garisi atau sampai peta Indonesia itu sampai kasih kertas, ditutup, Indonesia ditutup dalam satu kertas. Terus jenengan padosi atlas atau peta benua Eropa. Benua Eropa jenengan tutup kali kertas yang tadi itu ditutup untuk seluruh wilayah Indonesia. Itu sama ini. Berarti negara kita ini seluas benua Eropa. Di mana Eropa itu, benua Eropa itu banyak sekali negaranya. Ada Inggris, ada Prancis, Portugal, Spanyol, Itali, Swedia, banyak sekali, termasuk Turki masuk negara Eropa. Mereka dalam satu bangsa Eropa menjadi beberapa negara. Kita yang dari beberapa bangsa menjadi satu negara. Walialahi. Kalau di Eropa bangsanya satu, bangsa Eropa, tapi pecah menjadi beberapa negara. Kita bangsanya banyak. Bangsa Jawa, bangsa itu suku maksudnya, suku Madura, suku Bugis, suku Bali, dan banyak lagi. Itu menyatu dalam satu negara. Walialahi. Termasuk di Arab, negara Arab itu bangsanya satu, yaitu bangsa Arab, tapi pecah menjadi beberapa negara.
ada Arab Saudi, ada Yaman, ada Oman, UEA, Uni Emirat Arab, termasuk Turki itu menjelat ke Eropa, Irak, Iran, Syria, Afghanistan, Palestina sendiri. Ya, itu satu bangsa, yaitu bangsa Arab, tapi pecah menjadi beberapa negara. Lah kita negaranya banyak, bangsanya banyak, tapi menjadi satu negara. Ini yang harus kita syukuri dan harus kita pertahankan sampai kapanpun. Jangan sampai ada yang lepas seperti dulu lepas, yaitu Timur yang sekarang ya Timur Leste. Irian Jaya dulu awalnya tidak menjadi bagian Indonesia, lalu menyatu menjadi ikut bahasa Indonesia. Jadi dalam peraturan PBB, negara bekas jajahan negara tertentu merdekanya sesuai dengan ukurannya. Dulu kita ini di waktu sebelum penjajahan, yaitu di masa kerajaan Majapahit, itu terkenal dengan Nusantara. Nusantara itu wilayahnya meliputi hampir Asia Tenggara. Kenapa sekarang kok pecah menjadi beberapa negara? Ada Malaysia, ada Indonesia. Karena negara yang kita tempati ini adalah bekas jajahannya Belanda. Malaysia, kenapa kok kaget kita? Karena Malaysia adalah bekas jajahannya Inggris. Jadi sesuai dengan wilayahnya. Andaikan Malaysia itu adalah jajahannya Belanda, maka ikut dengan kita. Tapi kita wajib bersyukur, walaupun Nusantara tidak bersatu seperti dulu, negara kita masih menjadi negara yang terbesar dengan luas wilayah yang begitu luas. Kita masih bisa bersatu. Papua atau Irian Jaya yang begitu jauh masih ikut ke Jakarta, ibu kotanya. Termasuk Aceh yang dulu hampir lepas masih bisa dalam genggaman ibu berdiri. Ini semua barokah dari wali-walinya Allah Ta'ala yang selalu mendoakan agar kita senantiasa bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Para bapak, para ibu, para rawuh saya ingkang minulya, seputar kemerdekaan mungkin ada yang mau dirembuk-rembuk, monggo dalam materi sadar ya menjelaskan sampai ditambahi tahlil ikhtiar mawon wonten badan Fatihah. Nawi wonten sing badhe dipun tanggetaken monggo. Wonten. Lek wonten langsung dilanjut tahlil ikhtiar mawon nggih. Wonten bantuan Fatihah, di barokah Fatihah kali tahlil ikhtiar dimusahaken dumateng almarhum Bapak Usmanati yang saat ini khol atau bedak setunggal kali ahli kubur saya. Ala hadini yang ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji dzurriyyatihi